Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Anak-anak, walaupun pada saat ini kita harus di rumah saja, namun jangan sampai mengurangi semangat kita dan selalu tetap menjaga kesehatan. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak, hari kalian akan belajar bersama Ibu Heni. Ya, hari ini coba siapa yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar tema 7, subtema 2, dan pembelajaran ke-5 mengenai kebersamaan di sekolah. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, melalui menyimak cerita dongeng fabel, dapat menemukan isi cerita. Yang kedua, dapat menyebutkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan tari kijang. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Bagus, ya. Coba sekarang sebelum dimulai pembelajarannya, Ibu akan mengecek semangatnya. Coba kita akan tepuk semangat. Ya, seperti ini ya. Tepuk semangat. 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 Bisa? Ayo kita ulangi lagi. Ya. Tepuk semangat. 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 Bagus anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan bercerita dongeng. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya apa ya? Betul, ada gambar burung. Dan ini apa? Betul, ini adalah ikan. Nah, kira-kira Ibu mau mendongeng apa ya? Ibu di sini akan mendongeng mengenai cerita burung dan ikan. Ya. Sekarang simak ceritanya baik-baik ya. Dahulu kala hiduplah seekor ikan. Ikan tersebut sedang beristirahat di tepi danau. Nah, dahulu hiduplah seekor ikan. Ikan tersebut sedang beristirahat di pinggiran sungai. Nah, saat ia sedang beristirahat di pinggiran sungai, dia melihat ke atas pohon, yang dimana di atas pohon itu terdapat biji-bijian. Kata sang ikan, aku ingin sekali biji-bijian itu. Lalu kemudian ikan tersebut mencoba untuk naik ke atas pohon itu. Dia naik, mencoba naik, namun tetap tidak bisa. Nah, lalu dalam hati ia berkata, Tuhan, mengapa aku tidak bisa seperti burung yang bisa terbang? Mengapa aku tidak bisa seperti burung? Aku pun ingin mengambil biji-bijian itu, kata ikan. Tiba-tiba di atas ada burung. Lalu si ikan kembali lagi ke dalam sungai. Di atas, burung melihat ke arah sungai, yang dimana di dalamnya terdapat banyak sekali cacing. Sang burung pun juga ingin memakan cacing itu. Nah, sang burung pun
berkata dalam hati, "Ya Tuhan, aku pun ingin seperti ikan. Aku ingin mengambil cacing-cacing itu. Namun aku tidak bisa berenang. Aku tidak memiliki insang dan sirip seperti ikan." Tetapi burung mencobanya, ingin berenang. Cebur, cebur. Tetap tidak bisa. Nah, lalu sang burung bertemu kembali dengan si ikan. "Hai ikan, apakah kau ingin biji-bijian?" "Tentu saja burung, aku pun ingin biji-bijian." Apakah kau ingin cacing juga?" kata si ikan. "Tentu, aku ingin cacing." Lalu, pada akhirnya mereka saling berbagi. Ikan memberikan cacing terhadap burung, dan burung memberikan biji-bijian terhadap ikan. Dan akhirnya mereka menjadi sahabat yang selalu berbagi. Nah, seperti itu ceritanya anak-anak. Coba siapa yang tahu tema apa ya yang Ibu ceritakan tadi? Temanya tentang apa ya? Ya, temanya mengenai persahabatan. Nah, coba sekarang Ibu mau bertanya. Siapakah tokoh dongeng dalam cerita tersebut? Betul, tokoh dongeng tersebut adalah ikan dan burung. Yang kedua, coba Ibu tanya lagi. Di manakah tempat tersebut terjadi? Betul, tempat tersebut berada di pinggiran sungai, tempat ikan sedang beristirahat. Yang ketiga, coba Ibu mau tanya lagi. Di mana tempat cacing yang diinginkan oleh si burung? Betul sekali, berada di dasar sungai. Ya, si burung ingin memakan cacing, namun tidak bisa karena burung tidak bisa berenang. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, burung ingin membantu ikan dengan cara apa ya? Betul lagi, dengan cara mengambil biji-bijian yang ada di atas pohon. Nah, kemudian ikan ingin membantu burung dengan cara apa? Betul, dengan cara mengambil cacing di dasar sungai. Betul ya. Satu lagi pertanyaannya. Nah, setelah ikan dan burung berkenalan, apa yang terjadi? Coba ada yang tahu tidak? Ya, mereka menjadi sahabat yang saling berbagi dan saling membantu. Bagus anak-anak. Nah, anak-anak, materi yang selanjutnya adalah materi mengenai pecahan. Ya, di sini Ibu akan mengulas kembali materi pecahan yang sudah kalian pelajari, yaitu pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, di sini coba lihat. Kira-kira ini pecahan berapa ya? Ada yang tahu? Ayo. Betul, ini adalah pecahan 1/2. Mengapa 1/2? Karena satu bidang terdapat 2 bagian sama banyak, ya. Begitupun juga dengan yang ini. Namun ini berbentuk lingkaran, ya. Sama, ini pun setengah-setengah. Jadi 1/2. Nah, anak-anak, kata setengah dalam bahasa matematika adalah 1/2. Satu untuk pembilang, 2 untuk penyebutnya ya. Nah, coba. Nah, anak-anak pasti sudah ingat kan sekarang? Nah, di sini Ibu punya
kartu pecahan lagi. Nah, coba. Kira-kira ini berapa ya? Coba lihat. Ada berapakah yang diarsir? 1, ya. Dan ada berapa bagian? 1, 2, 3. Jadi 1/3. Betul ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Seperti apa ya pertanyaannya? Nah, coba. Di sini Ibu punya 2 bidang. Coba, manakah yang termasuk bilangan pecahan 1/2? Manakah di antara ini yang termasuk 1/2? Apakah yang ini ataukah yang ini? Coba kita buktikan yang ini. Dan ini ternyata, ya benar, ini adalah pecahan 1/2. Dan yang ini bukan pecahan 1/2. Mengapa yang ini bukan pecahan 1/2? Ya, betul, karena bidang yang ini tidak sama banyak ya. Jadi tidak bisa dikatakan 1/2. Nah, sedangkan yang ini satu bidang memiliki bangun yang sama ya. Yang ini, yang satunya diarsir, satunya lagi tidak. Berarti bisa dikatakan 1/2. Dan yang ini tidak sama banyak. Ini yang diarsirnya ya. Berarti bidang ini bukan 1/2. Betul ya anak-anak. Nah, anak-anak, tadi di awal kalian sudah menyimak dongeng hewan yang sudah Ibu dongengkan kepada kalian. Dongeng apa ya tadi? Iya, dongeng hewan, ikan, dan burung. Nah, sekarang pun kita akan menirukan sebuah tarian hewan. Hewan apa itu? Hewan ini yang akan kita tirukan ini adalah hewan kijang, ya. Kita akan melakukan gerakan tarian kijang. Gerakan tarian kijang ini ada 3 ya. Kalian boleh praktikkan di rumah ya. Nah, baik, kita mulai. Pertama, gerakannya adalah seperti ini. Nah, tangannya ke depan. Jari tangan tengah ini agak dikebawahkan. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian, setelah seperti ini, simpan di kepala. Nah, anak-anak, kira-kira yang Ibu lakukan ini membentuk seperti apa ya kalau di hewan kijang? Betul sekali, ini seperti tanduk ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan gerakannya adalah yaitu berlari kecil ke depan dan ke belakang. Seperti ini ya. Ke belakang, ke depan, ke belakang. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa tirukan juga di rumah ya. Nah, gerakan pertama sudah selesai. Gerakan kedua. Nah, gerakan kedua, badan kita sedikit membungkuk seperti ini. Kemudian, tangan kita lemparkan ke kanan dan ke kiri, ya. Sambil berlari kecil, seperti yang kita lakukan di gerakan pertama tadi ya. Ya, mari kita coba seperti ini ya. Kanan, kiri. Kanan, ke kiri. Kanan, ke kiri. Kanan, kiri. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, gerakan kedua telah selesai. Sekarang kita lanjut ke gerakan ketiga. Nah, gerakan ketiga yaitu kaki dibuka selebar bahu, kemudian sedikit ditekuk
seperti ini ya. Nah, kemudian taruh kedua tangan di dada seperti ini ya. Lalu setelah ini tangan kita ke kiri dan ke kanan seperti yang Ibu lakukan ini ya. Kiri, tutup, ke kanan, tutup. Nah, kepala kita pun sambil ikut meliuk-liuk ya. Ayo kita ulangi. Kiri, tutup, ke kanan, tutup. Nah, seperti itu ya anak-anak, gerakan ketiga. Nah, kita mengingat kembali yuk gerakan yang sudah tadi kita lakukan. Pertama ada gerakan apa tadi? Ya, seperti ini ya. Simpan kedua tangan di kepala, menyerupai tanduk, kemudian berlari kecil ke depan dan ke belakang, seperti ini. Jangan lupa untuk senyum. Ke belakang, ke depan, ke belakang. Nah, yang kedua seperti apa tadi? Ya, badan kita dibungkukkan sedikit, kemudian kita seperti melempar tangan ke kanan dan ke kiri, seperti ini. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, seperti itu. Gerakan ketiga tadi seperti apa? Ya, gerakan ketiga tadi dibuka kakinya selebar bahu, kemudian kita simpan tangannya di dada, kemudian kita buka tangannya ke kiri dan ke kanan. Yang pertama ke kiri dulu ya, seperti ini. 1, 2, 1, 2. Buka, tutup, buka, tutup. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak? Tari Kijang berasal dari daerah mana? Ayo. Tari Kijang berasal dari daerah Jawa Barat, ya. Menggambarkan suasana perburuan, ya. Biasanya penari mengenakan gondewah dan jamparing. Apa itu gondewah dan jamparing ya? Gondewah dan jamparing itu merupakan busur dan panah. Seperti itu. Nah, tadi di awal kita sudah melakukan apa ya? Betul, tadi kalian sudah mendengarkan dan menyimak Ibu mendongeng cerita ikan dan burung. Kemudian, apalagi tadi? Ya, kalian juga sudah menyebutkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Kemudian, apa tadi yang terakhir? Ya, menirukan gerakan hewan, yaitu hewan kijang ya, atau tari kijang. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan ya, anak-anak. Cukup sekian ya untuk kegiatan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.